dan selamat datang kembali. Hari ini kita akan menyelami sebuah topik yang mungkin terasa akrab, tapi kita coba lihat dari sudut pandang yang baru. Betul. Anda telah memberikan kami kutipan dari buku Tadabbur Al-Quran karya Salman bin Umar Al-Sunaidi. Dan misi kita bersama adalah, membongkar apa sih sebetulnya makna tadabbur itu. Dan ini bukan sekedar membongkar istilah ya. Bukan. Ini bukan tentang sekedar membaca, tapi lebih ke berdialog dengan wahyu. Betul sekali. Dan dialog ini sangat penting. Sumber yang Anda berikan ini bukan sekedar buku panduan teknis, melainkan sebuah undangan untuk kembali ke tujuan asli Al-Quran itu diturunkan. Oh, menarik. Mungkin ini bisa jadi titik awal perenungan kita bersama. Coba tanyakan pada diri Anda. Saat Anda membuka Al-Quran, apakah Anda datang dengan perasaan ingin mencari sesuatu? Mungkin jawaban, ketenangan, atau petunjuk. Atau Kau boleh jujur, seringkali kita cuma fokus untuk menyelesaikan target lembaran harian. wah, pertanyaan itu langsung nusuk ya, karena seringkali jawabannya yang kedua. Seringkali begitu. Ini membawa kita langsung ke pertanyaan fundamental. Apa itu tadabbur? Sumber ini menjelaskan bahwa secara bahasa, tadabbur itu artinya melihat akibat atau akhir dari suatu perkara. Memikirkan konsekuensinya gitu. Tapi, saat kita terapkan ke Al-Quran, maknanya jadi jauh lebih dalam kan? Jauh lebih dalam. Jauh sekali. Sumber ini menggambarkannya sebagai sebuah proses yang, berlapis. Bukan cuma satu tindakan, tapi sebuah perjalanan. Perjalanan seperti apa itu? Dimulai dari memahami makna lafalnya, itu yang pertama. Lalu merenungkan pesan di baliknya. Dan puncaknya adalah tunduk serta mengamalkan petunjuk-petunjuk itu. Oke. At-Tabari merangkumnya dengan indah sekali. Beliau bilang, tadabbur adalah memahami makna-makna Al-Quran dan mengetahui petunjuk-petunjuknya. Ada dua bagian di sana, memahami dan mengetahui petunjuk. Tunggu sebentar, itu menarik. Memahami makna dan mengetahui petunjuk artinya, kalau kita cuma paham terjemahannya, misalnya kita tahu arti sebuah ayat tentang kesabaran, tapi kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan dengan pengetahuan itu belum bisa disebut tadabbur yang lengkap. Tepat sekali. Anda baru menyelesaikan separuh perjalanan. Dan yang menarik di sini adalah bagaimana sumber ini membedah istilah-istilah lain yang sering kita samakan, padahal tingkatannya beda. Oh, seperti apa itu? Ada al-fahm, ini level paling dasar, sekedar tahu arti perkataannya. Lalu naik level ke al-fiqh, yaitu memahami inti atau maksud dari pembicaraannya. Oke, jadi lebih dalam dari sekedar arti kata. Betul. Kemudian ada al-tafakkur, yang digambarkan sebagai proses aktif kerja hati untuk meraih pengetahuan. Hati yang berpikir bukan cuma otak. Persis. Lalu ada at-tadzakur, yaitu mengingat kembali pengetahuan yang sebetulnya sudah ada di dalam fitrah kita. Dan yang paling dalam, al-i'tibar. Al-i'tibar. Ya, yaitu proses menyeberang dari satu pengetahuan ke pengetahuan lain yang lebih dalam. Contohnya, dari kisah Nabi Yusuf, kita menyeberang ke pelajaran tentang kesabaran dalam hidup kita sendiri. Itu menarik sekali. Jadi apakah ini berarti seseorang bisa terjebak di level al-faham, tahu artinya, tapi nggak pernah sampai ke al-i'tibar yang lebih dalam itu, di mana biasanya orang-orang tersangkut? Pertanyaan yang sangat bagus. Dan jawabannya ya. Banyak sekali yang tersangkut di al-faham. Kita puas dengan tahu terjemahan, lalu kita tutup Al-Quran. Proses tafakur atau kerja hatinya nggak sempat dimulai. Itulah mengapa urgensi tadabbur ini begitu ditekankan. Tanpanya, kita cuma berinteraksi dengan jangkangnya, bukan isinya. Oke, ini benar-benar mengubah cara kita memandang aktivitas membaca Al-Quran. Bukan lagi sekedar kewajiban spiritual ya, tapi sebuah kebutuhan intelektual dan emosional. Betul loh. Ini membawa kita ke pertanyaan, mengapa ini begitu krusial? Kenapa nggak cukup hanya membaca, dapat pahala per huruf, lalu selesai? Sumber ini punya jawaban yang sangat kuat, dimulai dari konsep keberkahan. Benar sekali. Sumber ini mengutip ayat kunci dari surah Sad ayat 29. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya. Oke. Kata kuncinya ada di frasa, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya. Atau liyadabbaru ayatih. Ayat ini secara eksplisit mengaitkan keberkahan Al-Quran dengan proses tadabbur. Jadi, keberkahan itu yang bisa berupa ilmu, iman yang bertambah, ketenangan, solusi masalah,
bukan bonus yang otomatis kita dapat dari membaca. Bukan. Ia seolah terkunci dan kuncinya adalah tadabur. Wah, itu sebuah pergeseran pemahaman yang besar. Tepat. Dan jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, keberkahan itu bukan konsep yang abstrak. Sumber ini menguraikannya jadi buah-buah yang sangat nyata. Buah-buahnya apa saja? Yang pertama, dan ini sangat relevan untuk zaman kita yang penuh kecemasan, Al-Quran menjadi obat dan penyembuh bagi hati. Syifa. Shifa'un lima fis sudur. Ibnul Qayyim dikutip di sini mengatakan, tidak ada yang lebih bermanfaat bagi hati daripada membaca Al-Quran dengan tadabur dan tafakur. Ini bukan lagi sekedar bacaan, tapi sesi terapi. Dan ini bukan terapi biasa ya. Ini seperti berbicara langsung dengan psikolog yang menciptakan kita. Saya jadi berpikir, di saat banyak orang mencari ketenangan lewat berbagai metode, sumber ini seakan mengatakan, sumber ketenangan terbesar itu sudah ada di tangan kita. Hanya saja kita belum benar-benar membukanya. Persis. Buah yang kedua adalah tadabur secara langsung memperkuat iman dan keyakinan. Ini bukan asumsi loh. Al-Quran sendiri yang menjelaskannya dalam surah Al-Anfal. Ayat yang mana itu? Apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Tadabur adalah mekanisme yang membuat iman itu tumbuh menjadi dinamis, bukan sesuatu yang statis. Itu poin yang krusial, tapi banyak orang merasa imannya itu naik turun. Hari ini semangat, besok rasanya hampa. Apakah sumber ini menjelaskan bagaimana tadabur membantu menstabilkan fluktuasi iman itu? Pertanyaan bagus. Tadabur tidak menghilangkan fluktuasi karena itu sifat manusiawi, tapi ia memberikan jangkar yang lebih kuat. Maksudnya? Saat iman sedang turun, ayat-ayat yang pernah kita renungkan secara mendalam akan menjadi pengingat yang jauh lebih kuat daripada sekedar ingatan hafalan. Ia menjadi semacam memori hati. Memori hati. Dan buah yang ketiga adalah bagaimana tadabur memicu respons emosional dan spiritual yang dalam. Dalam surah Az-Zumar, digambarkan bagaimana kulit orang yang takut kepada Tuhannya sampai bergetar, lalu hati dan kulit mereka menjadi tenang. Wah, Ini adalah pengalaman yang dirasakan seluruh tubuh, bukan hanya dipikirkan oleh otak. mendengar semua manfaat itu, terapi hati, penguat iman, pengalaman spiritual yang total rasanya seperti sesuatu yang sangat kita butuhkan, tapi kadang terasa jauh. Saya jadi bertanya-tanya, apakah sumber ini memberikan semacam peta atau langkah awal yang bisa kita ikuti? Tentu saja. Dan langkah-langkahnya sangat membumi. Yang pertama, dan ini mungkin terdengar paling sederhana tapi paling sering diabaikan, membaca perlahan dengan tartil. Bukan soal kecepatan ya? Bukan. Bukan tentang berapa juz yang selesai, tapi berapa banyak ayat yang meresap. Tartil itu memberi jeda bagi pikiran dan hati untuk menyelaraskan diri, untuk mencerna apa yang baru saja diucapkan oleh lisan. Ini seperti melawan arus kebiasaan kita yang selalu ingin cepat dan efisien. Di sini, efisiensi diukur dari kedalaman, bukan kecepatan. Lalu, apalagi? Yang kedua, memanfaatkan waktu-waktu khusus, terutama sholat malam dan membaca Al-Quran di dalamnya. Kenapa harus malam? Keheningan malam, saat pikiran lebih jernih dari hiruk-pikuk dunia, itu adalah kondisi ideal untuk perenungan yang tidak terganggu. Hati lebih mudah hadir. Oke, jadi ada kondisi dan waktu ideal, apalagi perangkatnya? Ada dua lagi yang sangat menarik. Ketiga, memohon perlindungan isti'adzah dari setan secara sadar. Sumber ini menekankan bahwa isti'adzah bukan sekedar formalitas di awal membaca. Setan secara aktif berusaha mengganggu proses tadabur. Mengenai gangguan setan ini, apakah sumbernya memberikan contoh spesifik? Apakah itu seperti pikiran yang tiba-tiba teringat email pekerjaan di tengah ayat tentang surga, atau lebih dalam dari itu? Keduanya, gangguan itu bisa sangat halus, seperti yang Anda sebutkan. Tiba-tiba teringat daftar belanjaan, khawatir tentang rapat besok. Itu cara setan mengalihkan fokus kita. Oke. Tapi bisa juga lebih dalam, yaitu membisikkan keraguan. Ayat ini tidak relevan lagi, atau kamu tidak akan pernah bisa mengamalkannya. Jadi isti'adzah adalah permohonan aktif untuk menjaga fokus. Jadi ini semacam membangun firewall spiritual sebelum kita mulai. Poin terakhir? Yang keempat adalah mengeraskan bacaan jahar. Tentunya dalam batas wajar dan tidak mengganggu orang lain. Apa fungsinya? Mengeraskan suara itu punya efek ganda. Secara eksternal, bisa mengusir rasa kantuk. Secara internal, getaran suara yang kita dengar dari mulut kita sendiri seolah-olah membangunkan hati yang mungkin sedang lalai. Wah, menarik sekali. Sumber ini bahkan mengutip kisah menarik tentang Abu Bakar yang membaca dengan suara lirih
dan Umar yang membaca dengan keras. Keduanya punya alasan dan dibenarkan. Ini menunjukkan ada fleksibilitas. Jadi ada perangkat praktisnya. Ini memunculkan sebuah dilema klasik yang sering dibicarakan. Apa yang lebih utama? Menghafal banyak ayat tapi tanpa pemahaman, atau memahami satu ayat tapi sampai benar-benar meresap ke hati? Ini pertanyaan penting tentang prioritas. Dan sumber ini menjawabnya dengan sangat tegas dan jelas. Ditegaskan bahwa memahami Al-Quran, yaitu tadabur, itu lebih utama daripada sekedar menghafalnya tanpa pemahaman. Jadi pemahaman dulu. Tadabur adalah fondasinya. Hafalan itu bangunan indah yang berdiri di atas fondasi itu. Tanpa fondasi, hafalan bisa menjadi sekedar pengulangan kata-kata tanpa ruh. Itu menempatkan segala sesuatunya pada perspektifnya. Dan ada satu perbandingan yang sangat kuat di dalam sumber ini untuk menekankan poin tersebut. Apa itu? Membaca satu ayat saja, tetapi dengan tadabur dan tafakur, berenungkannya semalaman hingga pagi, itu dinilai lebih baik daripada menghatamkan seluruh Al-Quran tanpa tadabur sama sekali. Satu ayat semalaman lebih baik dari satu Al-Quran penuh. Betul. Ini adalah sebuah revolusi dari fokus pada kuantitas menjadi kualitas. Sebuah perubahan paradigma total. Jika tadabur sebegitu fundamental dan pentingnya, ini membawa kita ke sisi lain dari koin ini. Mengapa begitu banyak dari kita yang merasa kesulitan melakukannya? Kalau manfaatnya begitu besar, seharusnya ini menjadi hal yang paling kita kejarkan. Benar. Apa yang sebenarnya menjadi penghalang? Sumber ini mengidentifikasi beberapa penghalang, namun semuanya bermuara pada satu akar masalah yang utama. Penyakit hati dan dosa. Amrahdul Qulub. Tepat. Analogi yang digunakan sangat visual dan kuat. Hati yang diselimuti oleh dosa, entah itu kesombongan, iri hati, atau cinta dunia yang berlebihan, itu ibarat cermin yang kotor dan berkarat. Secerah apapun cahaya petunjuk Al-Quran yang menyinarinya, cermin itu tidak akan bisa memantulkannya dengan jernih. Cahayanya akan, buyar. Artinya, masalahnya bukan pada sumber cahayanya, tapi pada wadah penerimanya. Tepat sekali. Dan dari akar penyakit hati ini, muncul cabang-cabang penghalang lainnya. Misalnya, sibuknya hati dengan urusan duniawi. Nah, ini dia. Ini seperti saat kita mencoba membaca buku di tengah riuhnya notifikasi ponsel. Hati kita seolah-olah terus-menerus bergetar dengan urusan dunia, sehingga tidak bisa tenang untuk menerima pesan yang lebih dalam. Analogi yang sangat kena untuk zaman sekarang. Apalagi penghalang lainnya? Penghalang lain yang sering tidak disadari adalah fokus pada khusyuk yang musiman. Musiman? Maksudnya? Misalnya, seseorang hanya berusaha keras untuk merenung dan terkoneksi selama bulan Ramadan. Begitu Ramadan usai, Al-Quran kembali jadi pajangan. Kebiasaan itu hilang dan hati kembali menjadi kering. Padahal tadabur itu seperti otot ya, perlu latihan konsisten. Betul, bukan hanya ledakan spiritual sesaat setahun sekali. Dan ada satu penghalang lagi yang menurut saya sangat relevan. Sebuah mental block yang banyak dialami orang, yaitu keyakinan keliru bahwa tadabur itu sulit. Ah, iya. Anggapan bahwa, siapalah saya ini? Saya tidak paham bahasa Arab, saya tidak tahu ilmu tafsir. Lebih baik saya membaca saja tanpa mencoba memahami daripada salah. Yang menarik di sini adalah bagaimana sumber ini secara tegas membantah pandangan elitis tersebut. Anggapan itu justru bertentangan dengan esensi Al-Quran yang Allah sendiri firmankan telah dimudahkan untuk pelajaran. Jadi pintunya terbuka untuk semua. Tentu, kedalaman pemahaman seorang ulama akan berbeda, itu tidak bisa dipungkiri. Tapi pintu tadabur terbuka untuk semua orang sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Seorang nelayan bisa merenungkan ayat tentang lautan dengan cara yang tidak bisa dilakukan seorang profesor fisika, dan sebaliknya. Jadi menganggapnya terlalu sulit itu sebenarnya salah satu trik untuk menjauhkan kita dari sumber petunjuk kita sendiri. Sumber ini seakan ingin mematahkan borgol mental itu ya. Tepat sekali. Mendorong setiap muslim untuk percaya diri berinteraksi langsung dengan teks. Karena Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia, bukan hanya untuk segelintir kaum intelektual. Jadi, apa artinya semua ini bagi Anda yang mendengarkan? Setelah kita membongkar semua ini bersama, menjadi sangat jelas bahwa tadabur bukanlah sekedar teknik membaca. Ini adalah sebuah pergeseran paradigma total. Dari melihat Al-Quran sebagai daftar tugas yang harus dicentang, menjadi sebuah dialog yang hidup, yang menyembuhkan, dan yang memberi arah. Ini bukan aktivitas sampingan dalam beragama, melainkan inti dari tujuan diturunkannya kitab suci itu sendiri.
Sebagai penutup, saya ingin meninggalkan Anda dengan sebuah pemikiran untuk dibawa pulang. Sumber ini mengingatkan kita bahwa Allah mencela mereka yang tidak melakukan tadabbur. Teguran langsung ya? Teguran langsung. Di dalam Al-Quran, Allah bertanya dengan nada teguran. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka terkunci? Pertanyaan retoris ini menunjukkan betapa seriusnya hal ini di matanya. Hati yang terkunci adalah lawan dari hati yang melakukan tadabbur. Jadi mungkin pertanyaan yang perlu kita ajukan pada diri sendiri setiap malam bukan lagi, apakah aku sudah membaca Al-Quran hari ini? Pertanyaan yang lebih dalam dan lebih jujur adalah, saat aku membacanya, apakah hatiku benar-benar hadir di sana? Itu pertanyaan yang berat. Coba renungkan sejenak. Ayat terakhir apa yang benar-benar membuat Anda berhenti? Yang terasa seperti bisikan langsung ke dalam jiwa Anda dan mengubah cara Anda memandang sesuatu, meskipun hanya untuk sesaat. Di momen hening itulah, pintu menuju tadabbur mulai terbuka.